Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Nur Azhar Ramadhani, NIM 1803211000046, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stochastic untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Langsung saja, untuk data input produksi jagung dapat dilihat pada slide berikut, di mana data responden sendiri ada 120, sedangkan jenis data itu 1, dan yang data input yang ada dalam tabel yaitu produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Langsung saja ke hasilnya. Yang pertama, uji kode LR test. LR test of the one-sided error yaitu 0,693. Nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang dengan hipotesis H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapang, H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Dilihat dari nilai kode PALM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 5,138. Berdasarkan tabel kode PALM, dapat disimpulkan bahwa nilai LR test lebih besar dari nilai kode PALM, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data tersebut terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya, uji nilai gamma. Nilai gamma sendiri di sini dihasilkan 0,306 dengan nilai tabel dengan taraf 5% sebesar 1,980. Berdasarkan nilai yang ada, nilai T tabel sebesar 1,980 lebih besar dari T hitung sebesar 1,306, yang artinya 90,21% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Hasil selanjutnya yaitu uji pengaruh masing-masing variabel. Datanya dapat dilihat pada slide. Langsung saja pada beta 1, jika dihitung dengan taraf 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar min 0,766 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,980. Pada beta 2, jika dihitung dengan taraf 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar 0,276 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,980. Pada beta 3, jika dihitung dengan taraf 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar min 0,258 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,980. Pada beta 4, jika dihitung dengan taraf 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar 0,371 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,980. Berikut data responden dari uji efisiensi. Langsung saja ke uji efisiensinya. Jika efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Berdasarkan data yang tadi, yaitu technical efficiency estimate, petani yang kegiatan produksinya tidak efisien adalah sejumlah 105 responden jika ditotal dari keseluruhan. Sedangkan petani yang kegiatannya efisien adalah 15 responden. Jika dilihat secara keseluruhan atau melalui mean efficiency yaitu 0,631, kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani di lokasi tersebut tidak efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.